sama teman satu angkatan 2023. Terima kasih teman-teman. Pada percaya enggak kan? Enggak percaya kan aku 2023. Kayaknya 2024. Lebih enggak percaya dong. Ada Nuy. Ada Kak Dini. Ini kita ngomongin seangkatan, teman-teman angkatan. Kita ngomongin balik lagi waktu zaman Nuy. Ini angkatan berapa sih Nuy? Aku 2018. 2018. 2019 kan? Aku 2005. Nggak apa-apa. Gak apa ya? Beda Gak apa ya? 15 tahun ya? Iya, udah gak usah sebut bedanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ngomongin ke belakang, ngomongin waktu zaman angkatan Nuy, milih kampus tuh susah gak sih? Maksudnya kalau zaman aku kan agak lumayan tuh. Kalau zaman Nuy? Kalau misalkan zaman aku tuh dulu agak di-provide banyak sama sekolah. Karena keren kita kan ya. ada career day. Terus juga keren, kekinian sekali. iya, ada career day. Terus kita juga web tuh gampang, Kak. Iya. Jadi misalkan masuk milih Univ apa, misalkan Unpad nih. Iya. Banyak dia udah ke list gitu. Ada Oke. jurusan apa aja gitu. Jadi kalau misalnya tahu jurusan ini, profesinya akan kelihatan Iya, apa gitu ya. Nah, kalau zaman aku tuh agak PR dulu tuh. Sebenarnya Oh iya, kayak jadi gimana, Kak? lebih nyari sendiri sih sebenarnya. Harus nyari kampusnya, banyak nanyanya, terus banyak referensinya juga. Nah, kalau sekarang mending kita ngobrol sama Sama expertnya aja. Expertnya. Oke, berarti sama seniornya gitu ya. Seniornya senior banget. Senior banget. Senior. Kira-kira berapa tahun tadi bedanya? Gak usah disebut. Oh, nggak usah Gak disebut. usah disebut. Pokoknya Oke. muda belia, masih berjiwa muda. Berjiwa muda banget. Banget. Oke, siap. Langsung aja kalau gitu ya. Oke, kita tepuk tangan dulu sambil. Ini ada senior kan? Iya. Apa kabar Kakun? Iya, apa Senior kabar? ya. Senior Kakun. Jadi Berjiwa begini. muda. Oh iya baik, siap, Kalau siap. kalau senior gimana? Siap. Kakun gimana kabarnya Kakun? Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Sehat ya Kakun? Puji syukur. Alhamdulillah. Kakun berapa Kakun? Punten? Saya sekarang 98 kilogram. Aduh, 90 kan? 2000 mungkin. 90. 90. Kayak gitu. Iya. Kang Kun nama lengkapnya Dr. Kun Nur Ahdiat SEMBA. Ya, Iya. Masya Allah. Senang banget nih Kang Kun hadir di sini Kang Kun. Tadi kita ngobrolin masalah SMA Kang Kun. SMA. Oh gitu. Ya, kelas 3. Kenapa? Ada masalah berkaitan sama? Kalau Biasa. misalkan kita kan zamannya aku udah di provide, kalau Teddy ini masih nyari referensi. Oh. Nah, kalau misalkan Kang Kun sendiri nih, kalau misalkan dulu zaman SMA masuk univ tuh gimana sih? Gitu ya. Zaman Ini- kelas 3. Iya, zaman Perlu kelas tahu 3. banget atau Tahu banget, Karena banget. kita pengen tahu seberapa pentingnya sih kita memilih kampus yang tepat buat kita. penting ya? Penting. Oke. Apalagi zaman sekarang kan Gen Z udah masih bingung-bingung nih, aduh milih univ tuh gimana ya caranya gitu. Kalau saya, ya kan? Serius. Senior banget, serius. senior banget ya. Gini Saya serius. angkatan 90, kamu 2018. kamu 2005. berarti 400-an. Ayo. Nah. Iya, 2000 bagi 5. Iya. Oke, jadi gini universitas atau kampus ya, perguruan tinggi. Kalau universitas ntar cemburu yang sekolah tinggi, Iya, benar. Oh, benar. yang iya. sebut, Aha. kenapa kok nyebutnya hanya universitas kan Oh gitu iya kan. betul. Jadi hari ini semenjak tahun 2005 terutama pemerintah mengkategorikan, mengklasifikasi. Jadi ada istilah akreditasi. Iya. Jadi akreditasi. kalau secara umum Hmm. itu jadi cari akreditasi yang minimal B. Terserah mau kampus, mau perguruan tinggi, mau institut, mau kelas tinggi, nggak problem. Yang penting kalau bisa akreditasi B. Karena syarat untuk ASN zaman saya itu CPNS itu B. Syukur-syukur A. Iya. Gitu. Jadi kalau dikatakan saya memang sekarang kan lagi happening juga masalah kita harus pakai produk dalam negeri segala macam gitu. Jangan bangga juga kuliah di luar negeri. Karena pas pulang harus disesuaikan, diimpasing, diakui gak oleh Dikbud atau Kementerian Agama gitu. Ya kalau di Indonesia jelas cari akreditasi B, syukur-syukur A. Itu sih. Sementara dari situ yang generalis kan. Kalau personalize-nya kayak misalnya kenapa saya harus fakultas ini, kenapa universitas ini itu cerita lain. Gitu. Jadi akreditasi, please. Penting akreditasi. Oke, berarti kita yang pertama itu akreditasi. Akreditasi. Ya? Iya, Oke. akreditasi. Berarti Boleh di-highlight teman-teman baru lulus nih akreditasi. berarti ya. Cara Iya. memilih universitas dan perguruan tinggi itu cari akreditasi Akreditasi B. minimal B. B. Minimal B. Minimal B. Kalau A bagus banget. Ya, kalau bisa. Hmm. Idealnya kan. Kalau sesuai dengan minat nih, kita balik lagi Iya. nih kayak kan dulu lu apa? IPA IPS? Aku IPA. IPA. Aku
IPS. Kelihatan ya. Iya. Kelihatan aktif banget. Iya. Aktif ya Bun. Kalau Kang Gun iya. Kalau Kang Gun dulu apa? IPA IPS? Ayo, saya IPA. Oh, IPA. Oh, Fisik. Nah, fisik zaman saya fisik, bio, Oh, iya. Fisika. 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 Bio. A1, A2, A3 dulu. Oh, gitu. Berarti IPA tuh langsung nggak Nah, beda. inilah saran buat Mas Nadim atau siapapun Nah, pemangku gimana itu. coba gimana? Jangan setiap ganti menteri itu ganti-ganti. Iya, benar, Iya, ganti kurikulum ini ya, ya. kurikulum. Iya, ada istilah paspal senior saya itu Iya, mungkin iya. Mas Boy yang tadi pagi ya. Anda sekarang IPA IPS lagi. Kembali ke senior saya itu. Iya. Zaman saya 3 tahun baru kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya menurut Operator. aku pun idealnya kalau kurikulum tuh harus gimana? Maksudnya kayak pergantian kurikulum tuh harus seperti apa? Ya sebetulnya ibarat kita ngelihat orang ya, punten saya bukan dokter, Iya, tapi iya, kalau iya. lihat keponakan saya dokter gitu, ngelihat orang batuk atau demam, Iya. jangan salah diagnosis ya. Iya. Harus lihat belum tentu demam karena COVID, COVID, gitu. bisa juga karena rindu kan. Iya. Kalau Iya ya, resepnya itu jangan meriang. ada masalah dengan kerinduan. Oh Enggak. ya sudah. Meriang Nah, merindukan jadi gak maksud saya. saya, Yang Rindu cuman ini berat ya Rindu Mas. Dilan. maksud para petinggi kita ini, pengambil itu mungkin melihat pendidikan kita ini supaya bagus apa. Jadi izin menurut saya itu salah diagnosa, ganti-ganti kurikulum, ganti-ganti jurusan ini. Iya. SMA pernah jadi SMU. Iya. Bayangin berapa Iya sih, benar. ratus ribu, bahkan juta plang diganti. Kan gitu. Kita dengan agak sedikit suzon, jangan-jangan ini proyek kan gitu kan. Iya. Nggak apa-apa ya. Kita ngobrol di sini agak gitu nggak apa-apa ya. Iya. Kalau suzonnya ya. Biar ada manfaat lah Iya, SMA iya. 2 Bogor ini Benar, buat bangsa negara ini. Iya. Kita Jangan berpikir sedikit kritis lagi. ya, kritis. Serius. Ya emosi saya nggak boleh ya. Boleh. Oke, lanjut. Jadi itu sebenarnya berarti. Jadi minum ya, dulu Kak? dong kalau gitu. Ya boleh minum. Boleh. Supaya Oh nggak iya, emosi. ini juga boleh dicoba Kak. Mana? Jadi kebetulan ini kita ada dari Izin pemirsa ya. Nakjong. Oh. Ini juga susnya dari Nakjong ya? Dimakan Kak. Iya. Ini dari Najong. Ini juga nih susnya kalau mau Host. Kalau host sarannya atau ke pembicara terdahulu kayak apa makan? Begini ambil, Boleh nggak? langsung satu ya. siap. biasanya kalau teh ini dari dicelup ke air dulu baru dimakan. Kayak zaman dulu kan ya. Iya. Lanjong banget tuh rasanya. Waduh, Nakjong banget. Jempolnya dulu Nakjong. Oke dapat yuk tuh kan iklan yuk besok iklan lagi yuk, silakan. Yuk. Yuk yang kalau Yuk. mau iklan bisa hubungi ke kita ya. Oke. Ya. CP di bawah ini. Nah, berarti tadi ngomongin soal faktor pertamanya yang paling penting adalah Akreditasi. akreditasi. Terus ada apa lagi Kang? Kalau kita ngomongin soal minat, sesuai dengan minat kita atau seperti apa? Atau saran dari orang tua kah? Iya. Atau justru karena kita melihat salah satu role model kita kah? Kadang kan Betul. kayak misalnya kalau secara pribadi dulu pilihan aku karena aku melihat orang terdekat aku profesi seperti ini. Terus kayaknya aku pengen deh masuk jurusan ini karena biar bisa kayak dia nih gitu. Nah, kalau dari Akang sendiri Ya, gimana nih, Kak? kalau saya sedikit bernarasi ya, berteori sedikit. Iya. Jadi pas remaja itu sekitar 19 tahun, 18-19 pas kelas apa? Nah, sekarang lagi bukan kelas 3 SMA ya. Kelas Iya, kelas 12. Kelas 12 tuh udah lain lagi tuh. Iya sih, benar beda. Udah beda lagi ya. Beda Saya penyebutan. ngobrol begini kayak ngobrol dengan alien. Kayak beda juga. Masih. Masih bisa Ini. Iya sih, kita Lu beda kenapa begitu zaman. muda sih? Enggak juga. ya? Enggak. Oke. Di usia-usia segitu itu kan lagi butuh pembentukan karakter. Iya. Secara psikologis gitu ya. Itu kan butuh significant others. Orang yang dijadikan panutan. Nah, rata-rata orang tuh pada waktu usia itu termasuk saya. Contohnya saya, itu signifikan other saya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Bang Hatta. Selalu pengen ke Bandung. Dari satu universitas yang inisialnya 3 huruf kan gitu. Iya. Nyataannya kan nggak di sana. Oh iya. Gitu. Iya, nggak sesuai Jadi ya, kalau bener. kita merkedewang kata orang Sunda ya. Merkedewang. Iya, iya benar. Tahu kan pemirsa merkedewang? Nih mungkin Makanya translate-nya merkedewang apa? Iya. Merkedewang. Itu akhirnya kerusak diri kita. Iya sih. Itu aja. Jadi maksudnya minat bakat oke. Tapi jangan sampai karena significant others. Karena kita deket sama tadi kayak Lingkungannya. Adinda Rai ya, Rai katakan tadi karena deket sama saya, akhirnya nggak sesuai dengan talenta. Masalahnya kita nggak tahu minat kita apakah memang sesuai bakat kita. Makanya ada baiknya kalau nentuin itu ada ikutan psikotes lah, kayak gitu.
biar kita ketahuan kemana arahnya. Iya, zaman lu udah ada. Ada dulu try out biasanya. Misalnya try out ada psikotesnya gitu. Nah, paling begitu. Paling ilmiah dan paling terukur adalah psikotes. Psikotes. Oke ya. Jadi biar ketahuan ya. Yes. Jadinya ya minat bakatnya ya. Iya. Kalau zaman akang Dulu ada, cuma kan dulu waktu itu Bayar ya? kita EGP lah dengan kayak begitu. Nah, apa sih yang penting kerumunan kita, EGP peer apa group gua kita. Emang gue pikirin ya. Tadi aku mikir EGP apa? Oh emang gue pikirin. Udah gak nyambung tuh ya? Apa sih yang tenang. Aku juga masih kok dikit. Kok jadi ngerasa aneh ya? Enggak kok, enggak. Tapi masih SMA 2 kan? Iya, SMA 2. Kita masih satu alma mater kan? Alma mater. Gak perlu tes DNA Enggak kan? kok ini enggak alien. SMA 2 apa enggak? Nah, kembali ke situ. Jadi pertama akreditasi, terus kedua cobalah psikotes. Ketika psikotes ke sini, nah mungkin kita juga kan enggak 100% Iya. melulu men-lean on mengandalkan itu kan psikotes. Nah, baru dari situ. Syukur-syukur psikotes dengan minat itu sama. Oh, keren tuh. Itu termasuk orang yang harus banyak bersyukur. Itu. Itu yang saya bisa. Tapi kalau misalkan waktu Teh Dini, kalau misalkan Kangkon ada ini ya, ada tapi ya udah EGP gitu. Iya. Nah kalau Teh Dini tuh, kalau aku zaman aku di provide, jadi tiap Iya. ikut tryout ada psikotes gitu. Nah kalau misalkan Teh Dini gimana sih? Kalau aku tuh ya itu zaman nyari sendiri Kang. Maksudnya Ya. kayak kita nyari udah kelihatan nih yang akreditasi kampus mana aja nih kita Iya. lihat. Kita tahu, kita lihat webnya juga. Terus jarak juga kadang kan kalau di luar iya. kota kadang yang dibolehin tuh di kota mana aja kalau aku gitu kan masih nanya gitu kan. Karena cewek mungkin ya. Ya. Terus kayak gitu-gitu sih. Terus banyak lebih nanya minta Senior. pendapat bimbingan karir gitu kan kita ada kan bimbingan karir. Terus pendapat senior juga lebih gitu sih. Jadi psikotes juga ada, minat bakatnya juga ada sebenarnya waktu pas itu. Cuman kayak aku sih lebih banyak ngobrol sama orang, lebih nanya waktu memilih kampus gitu. Dan ngikutin teman sebenarnya ada juga Iya yang lagi. bareng-bareng. Sumpah aku juga Itu jurusan masalahnya. dipilihin temen. Iya, ngikutin teman. Yuk kita ke UI, tes ikut. Nah, itu. Iya bener-bener. Itu yang tadi agak fallacy Iya, itu iya. agak sedikit seolah-olah benar padahal enggak. Mm-mm. Itu kan berarti tergantung peer group kan. Iya. Teman main. Termasuk yang di tokoh idolakan. Iya. Begitu. Nggak kerasa di fase itu, tapi nanti kerasa pas udah kok sarjana gini amat ya. Kok nggak passion di tempat yang Apalagi banyak kesarjanaannya banget, itu. salah jurusan kayak gitu. Iya. Oke, berarti terus ada apa lagi kan? Selain akreditasi kita terus juga Tadi significant Tadi. others. Itu ya. ada. Terus desakan. Desakan orang tua. Iya sih. Jadi kadang-kadang kita ngapain kuliah-kuliah pokoknya cepet kerja. Nah, iya benar. Iya sih. Nah, kalau urusannya udah cepet kerja, itu banyak kawan-kawan saya juga, maaf ya di sini. Banyak sekarang sudah ada keliling Eropa segala macam di usia saya. Tapi pas lihat ke saya, kok enak, lu kayak santai, nikmatin hidup. Ya lu bisa keliling Eropa, lu bisa keliling dunia, gitu. Jadi akhirnya kerasanya masa akan datang. Tapi itu adalah cost. Satu pengorbanan bayaran atas keputusan yang waktu itu kita belum sepresisi sekarang. Sekarang ini kayaknya angkatan kamu ya. Iya. Kayak tadi udah kayaknya sudah tertata orang tua kita. Iya, Orang tua kita masing-masing. Benar. Orang tua kita bukan maksudnya bukan orang tua kita berdua bukan enggak. Ntar ada yang marah lagi di host-host di ini. Kru enggak ada yang Beda marah. maksud. Beda maksud. Begitu. Soalnya kalau misalkan di zaman aku, tadi kan kalau misalkan masih ada pilihan ya mau kerja apa kuliah, kok di zaman aku kayaknya harus sarjana. Nah, gitu. kembali ke tadi. Kalau pilihan mau kerja, ya sudah. Cari aja yang sudah highly demanded by the industrial. Industrial butuh apa? Iya. Maaf ya, bukan karena background saya ekonomi. Ekonomi pun ternyata jangan juga yang ekonomi yang Iya. umum. Langsung spesifik aja, akuntansi. Gitu kan. Teknik pun enggak sembarang teknik tertentu yang seiring dengan perkembangan zaman. Plus dengan sekarang harus digitalisasi. Betul banget itu. Apapun harus digital. Dan yang lupa dari dulu dari sekarang saya kadang-kadang suka abaikan. Itu kelancaran berbahasa Inggris terutama. Iya. Iya. Kawan-kawan saya yang sukses itu rata-rata ya, saya mungkin nggak ada penelitian khususnya. Dia pas kenalan kok sukses. Rata-rata memang dari kecil ada yang ikut American Field Service waktu kecilnya, waktu SMA-nya. Terus memang dari dulu hobi, misalnya maaf saya sebutin institusi lah. Lembaga Indonesia Amerika lah gitu ya. Yang udah khusus ya nggak apa-apa ya ngomong merek ya, tapi yang begini ya, yang native speaker gitu. Itu yang paling kelihatan banget daya dongkraknya. Kalau yang misalnya bahasa Inggris pun biasa-biasa aja, terus akhirnya mereka tidak punya effort yang kuat. Ya. Jadi ada juga yang mengedepankan ini hobi saya,
Hari gini dia biasa-biasa aja pas reuni, Iya. nggak menunjukkan apa istilahnya kehebatannya. secara tanda petik ya, Iya. perspektif. Sekarang kan Iya. di being, di havings, bukan di being, di kepemilikan. Ya tetap aja, inilah gua, just as I am, keren saya bilang. Tapi apakah nanti keluarganya, mertuanya, atau kawan-kawannya menilai itu kesuksesan gitu? Itu. Jadi sedikit berteori sedikit nih. Kalau orang yang need for achievementnya tinggi, dia EGP dengan bodo amat mau kata orang, gua lebih baik Fokus. achievement saya, prestasi Oke. saya. Tapi ada need for afiliasi karena dia bergaul, nggak enak nih gua kalau nggak sukses. Iya. Gua nggak apa-apa lah ngambil ini. Yang penting gampang kerja kayak teman-teman. Nanti pas reuni, wah, ya ada. Iya. Ada need for power. Dia nggak mentingin kuliah, yang penting gua S1 deh. Mau akreditasi A, B, C nggak apa-apa, yang penting saya hias. Berpolitik lah dia. Saya nggak ngomongin gara-gara itu akhirnya politisi banyak yang kurang qualified misalnya, nggak ngomong gitu kan. Iya. Itu aja dari saya. Oke, berarti Iya sih. desakan berarti ya itu Desakan. faktor luar ya berarti. Betul. Sebenarnya balik lagi ke kayak kalau kita menentukan yang kita mau tuh emang harus yakin juga ya. Maksudnya jangan sampai tadi kata Akang kalau misalnya ternyata nggak passion kita gitu kan karena desakan dari luar gitu kan. Tapi ada yang kayak tipe yang memang ngikutin aja mau orang tua, toh ada Iya sih, something mungkin di nurut. sananya Iya. nanti gitu pada saat kita ngelakuin hal itu gitu, pengaruh orang tua ternyata ada hikmahnya juga gitu kan. Ada sebenarnya balik lagi ya akhirnya pada jalan masing-masing teman-teman juga ya. Cuman poin pentingnya itu tadi berarti pilih kampus, terus juga Significant tuh ada. ya, terus juga desakan orang tua, lingkungan ya, Peer groups ya. peer tadi. groups yang tadi ya. Rekan bermain itu. Iya. Terus ada apa lagi ya? Itu sih sebetulnya Itu ya? paling itu. Oke. Dan terutama waktu angkatan saya itu banyaknya orang karena desakan orang tua. Nah, Waktu itu Iya fase-fase saya TVRI sudah mulai banyak saingan. iya. Ya kan? Dulu kan maaf ya ngomongin BUMN ini. Itu kan gimana gue nih TVRI. Tapi waktu itu ada RCTI, ada Iya. SCTV. Ya. Kebuka wawasan tuh. Iya. Media udah ternyata banyak ya. Penting buat kita punya daya beli yang tinggi. Hmm. Akhirnya banyak yang akhirnya ya udah kuliah di tempat yang jurusan akuntan nggak apa-apa ya, gue nggak suka walaupun gue memang fisik satu misalnya. Iya. Kayak gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Kalau misalkan paling itu aja sih. Cuman kalau misalkan kakak, kalau misalkan Kangkun juga nih, kalau ada misalkan IPA dari Iya. IPS gitu, Iya. pengen gak sih lintas jurusan? Karena waktu zaman aku IPA nih 3 tahun, tapi itu aku pengen masuk komunikasi, karena kayak komunikasi itu seru gitu. Nah terus kayak udah les IPS segala macam, terus tiba-tiba orang tua yang kayak ngapain kamu 3 tahun IPA? Mendingan ya ngapain kamu 3 tahun IPA? Kalau kamu Itu ngambil orang tua IPS. emang nadanya gitu pas. Iya. Kayak intinya ya ngapain gitu. Nah kalau misalkan dari tadi dan Kangkon ada nggak sih gitu kayak gejolak hati pengen A tapi ternyata desakan dari orang tua Coba jangan, Kangkun. gitu. Kangkun tipe yang dulu zaman dulu ikut mana nih gitu, Iya. kayak udah punya pilihan sendiri, betul. udah dengerin apa lingkungan atau udah tahu nih mau kemana nih. Jadi gini kalau saya tadi masalah apa namanya yang Ani bilang, desakan. Jadi pada waktu itu desakan memang kebetulan saya dari keluarga yang nggak mendesak saya untuk punya kerja cepat. Cuman saya memang punya significant others yang kuat. Nah, Sebut aja deh Bung Karno. Bung Iya, Karno iya, masih iya. ITB. ya. Saya berkali-kali ke Oh berarti Role model. Iya. Ada. significant others. Iya, gitu. Iya, iya, iya. iya. Gitu. Cuma pada waktu itu pas pikir-pikir ya saya pakai data tahun 1921. Saya waktu itu 1990. Ya itu nggak ada yang ngasih mentor bener. Jadi kalau bisa Anda cari ke yang memang mentor-mentor yang dianggap mentor yang pas dengan vibes Anda. Bergurulah ke sana. Gitu. Pas pikir-pikir ternyata aku nggak suka dengan suasana Bandung tahun 21 sama tahun 90. Saya lebih suka interaksi sama orang. Tapi didengar jurusan apa? Ya jadilah sekarang. Saya nggak jadi chauvinis fakultas saya. Karena kalau nggak salah Oke, terus masalah IPA, IPS, ya kan dan budaya kalau nggak salah. Kan ada di jurusanmu ada budaya. Bahasa ya dulu. ada Izin ya, pemirsa juga bukan chauvinis kepada jurusan. Di jurusan IPA itu kami yang nggak tahu sekarang kayaknya ya masih sama ya. Itu sangat diasah logika. Iya, iya. Sedangkan logika itu penting. Iya banget.
Nah, cuman nggak setiap logika itu bisa nyambung dengan dunia nyata. Iya. Kalau kebanyakan logika, kebanyakan teori. Benar. Ya, kebanyakan sosial juga nggak punya dasar-dasar Iya. logika. Logika. Akhirnya jadi ngacapruk kata sosial. Kakak kaki lu. Jadi bukannya pengalaman yang diperoleh, tapi penglamaan. Jadinya Iya, berada di tempat yang tidak sesuai teori, Iya, kan iya. gitu. Jadi saya pikir kalau bisa sih IPA dulu lah, karena untuk basis berpikir di sekolah lanjutan tingkat atas itu. Ketika dia masuk ke IPS, rata-rata teman-teman saya yang dulunya IPA masuk ke jurusan IPS. Iya. Ah, itu sih kayak algoritma ya, Bro ya. Itu kayak aljabar gitu. Aman-aman aja Ya malah contoh lah di Iya, dunia saya waktu jadi S1 itu iya, kan belajarnya ekonomi dikit. saya. Iya. Ekonomi ada ekonometrik. Ya kalau biasa dengan tangan kotangan Iya. sinus kosinus tuh ya ini cuman beda aja namanya jadi supply iya, demand. betul. Jadi Cetek komoditi. ini mah ya langsung. Nggak gitu amat sih. Karena saya tetap pusing juga. Apalagi akuntansi ya udah pusing. Ya itu contoh ya bahwa memang dari pola yang sama lebih umum di Pak. Nanti tinggal spesifikasi. Karena sosial itu perlu mantap logis, Setuju. tapi nggak usah banget. Iya, iya, iya. Banyak hal tidak hanya logika. Kayak cinta kayak apa kan. Asik. tidak bisa- Aduh, jadi cinta. Aduh, kalau cinta mah ngomongin cinta. Ini pada masalah deh. Enggak Oh, sih. ya sudah. Kita di ini. Enggak. Oh, udah ini. Kalau ngomongin cinta, kotoran ayam aja rasa coklat katanya ya. Oh, Coy. gitu. Oke, cut ya tadi ya, kata dia bahasanya jangan. Itu bahaya itu kena sensor. Iya sih. Sensor, Oke. sensor masuk. Kita lanjut. Kang, ini sedikit lebih ke persiapan yang harus dipersiapkan sebenarnya. Selain kita melihat kampus, kita pun harus mempersiapkan apa aja sih sebagai ya murid yang baru lulus untuk masuk ke perguruan tinggi ataupun universitas yang akan kita pilih. Biar nggak bingung. Biar nggak bingung. Sebetulnya kalau diakumulasiin ya, para pesaing dulu zaman saya UMPTN. Kalau sekarang SNMBT. SNBT, ada satu lagi. SPMB. SBM Nah, sama ada yang SNM. jalur prestasi. Sekarang beda lagi juga ada. kata-katanya ya. Iya, jual Depannya seleksi nasional lah. Iya. Itu relatif kan semua udah belajar sama. Cuma yang membedakan apa? Mental. Iya. Bener Jadi sih. pas waktu ujian itu, bahkan kakak saya punya anak sekarang ya negeri semua lah. Dikatakan akreditasinya bagus lah. Itu lucu ketika besoknya mau tes itu. Udah tidur, jangan belajar. Tapi itu ngaruh biasanya. Ternyata ngaruh. Iya. Ini nggak tahu saya mungkin ada para peneliti yang agak nggak suka nih kalau di ini. Ya tapi pengalaman karena ketika kita cool, tenang, itu udah pasti akan yang diserap di alam bawah sadar ketika kuliah itu akan keluar karena kitanya seger ya, fresh, fresh benar. nggak ngantuk. Sama Gitu. kayak psikotes juga, biasanya kan tidur nggak usah belajar gitu. Heeh. Jadi bagus Oh, gitu? hasilnya. Nah itu Emang gitu ya. Sumpah aku gitu. Salah lagi. Aku gitu sih. gitu. Iya. Jadi lebih ke arah mental. Cuma mental juga jangan lebay, saking Iya. yakinnya. Apalagi zaman saya itu kan hari pertama itu bahasa Inggris, matematik sama bahasa Indonesia. Saking mental tinggi nih, nggak tahu waktu itu ada nomor soal. Iya. Pas ketika beres teman saya ada, termasuk saya juga pernah juga, terutama teman saya itu ya, sahabat saya itu. Pas keluar, wah luar biasa samain. Terus kebetulan orang Jawa, saya tesnya di Bandung. Oh. Nomornya pira ini nomor ini, nomor apa nih? Nomor apanya? Pas, waduh, nggak diisi sama saya, ya gimana? Oh, jadi nggak teliti. Saking pede. Ada yang kelewat. Dia sampai waktu itu buku Sony Segema itu di kayak dia katanya. Sony Segema Ya, sekarang kata College. Apa nih ya? Iya. Aku itu sampai hafal. Tapi Oh, dia iya. tapi dia lupa ngisi nomor soal yang hanya 2. Iya. Ya akhirnya komputer nggak bisa baca. Waktu itu zaman komputer juga. Guys, ini guys, copot dulu. Cuman kalau lagi ngobrol ke sebelah sana, Oh, main di sini ya? gitu, teh. Atau mungkin di situ aja. Iya, jangan enaknya. Guys, maaf ya guys. Namanya juga podcast baru. belum proper. Ya silakan yang mau support ya. Iya dong. Support atau endorse. Oke, kita lanjut di teman bicara. Nah, Ya. Kang, tadi masalah faktor yang harus dipersiapkan murid ketika memilih universitasnya Iya. atau perguruan tinggi. Mental pertama. Mental. Terus ada apa lagi? Mental dan yang penting adalah semangat untuk maju. Harus ada Motivasi. ngotot, ya. Iya. Kalau nggak ngotot, ya sudahlah.
Kalau Iya sekarang sih. tahun ini nggak masuk ya masih ada tahun depan gitu. Mhm. Itu jiwa-jiwa yang nggak ngotot itu yang. Jadi saya punya prinsip gini, mendingan capek di usia-usia remaja, agak ngotot. Iya sih. Iya. Nanti di usia-usia saya nggak katakan saya tua, Iya. di usia kayak Senior. saya Itu sesepuhnya salah juga, sesepuh ini. geduk. Oke. Dulu Itu aja baru. aja. Jadi saya amatin rekan-rekan remaja yang waktu itu agak santai, sekarang baru pada serius. Lihat saya kok malah iya, makin iya. santai. Mm-mm. Ya karena mereka kalau reuni sekarang gila lu ya. Waktu dulu kok kayaknya seriusan gitu. Ya saya habis dengan terus persiapan. Oh berarti Kang Kun dulu tipenya ambi ya, ambisius gitu ya. Terus Kang. Gitu, gitu aja. Oke. Jadi kita harus ngotot dan sekul mungkin ketika waktu ngadepin ujian. Oke, ya itu berarti. Dan ini berlaku umum, tidak hanya ujian di itu, Iya. ujian di kehidupan sehari-hari juga kan gitu. Kan kebetulan banyak junior kita yang denger kan ya. Iya. Dua itu. Tapi aku mau nanya, kalau Boleh. misalkan sekarang kan udah nggak ada UN ya, tau nggak sih? UN ya. Iya, kita udah nggak ada. Nah, zaman dulu masih ada UN. Karena di aku UN tuh milih satu, yang 3 itu yang bahasa Yang milik Inggris, milik MTK. kampus itu kan? UN tuh Enggak, UN yang ujian yang 3. nasional. Iya. Iya, Oke, 3. iya, Cuman iya. aku tuh kan karena IPA ya, dia tuh milih satu, boleh fisika, boleh kimia, boleh biologi. Nah, waktu zaman Kangkung dan Teh Dini gimana? Ih lupa aku cuma Ada ya. UN ada. Sekarang dihapus tuh UN. Paling kita harus ada NEM juga, nilai MTAN. Iya NEM. Oh, NEM ya. NEM Jadi buat kita- UN, itu dari UN NEM tuh. Yes, dari situ kan dasarnya Masih untuk full dari ya? SMP, SLTP ke SLTA pakai NEM. Ada ujian itu. Ya Oh dari muda tuh nggak ada ya? Berarti aku angkatan. masih ada, Oh, tapi masih sekarang udah nggak ada. Makanya enak banget. Nah, cuman ketika SMA memang nggak nyelesain masalah karena enak Iya. di Iya SMA ya. sih. Ketika NEM oke kan zaman saya itu ada UMPTN, nggak nyelesain masalah itu NEM. Iya. Kalau UMPTN SMP ke bener. SMA masih dipakai kan Setelah NEM. seleksi nasional ya, belakangnya singkatannya ada BP lah, ada Oh banyak ya. ada. Luar biasa. Oke, aku harus ngobrol sama teman-teman seangkatan aku lagi kalau gitu ya. Biar lebih update lagi nih obrolan seputar kelulusan ya. Nah, tadi kita udah milih universitas ya. Ya. Nah, sekarang pengen taunya kalau kita udah pilih universitas atau perguruan tingginya, jurusannya Ya. yang cocok buat kita tuh seperti apa? Atau kita cara memilihnya harus seperti apa, Kang? Jadi gini, kalau tadi kan ada dua. Ya. Di samping tadi misalnya kita punya peer groups ya, Iya. rekan-rekan main kita tuh kemana? Kayak gajah ya. Tuh kaler Sini, semua. sini. gitu. Oh. Ada itu, ada juga significant others. Peer groupsnya ke Kaler, dia ke Kidul. Iya. Demi karena dia sesuai dengan apa yang dia idolakan. Oh, yang tadi. Tapi ada juga yang dia mematikan dua itu. Rekan temannya juga peer groupnya dimatikan, signifikan others, terserah lah. Aku cita-cita pengen jadi ini, tapi ya kan misalkan keluarga membuat dia harus jadi breadwinner. Jadi membantu ini ya, membantu sebagai penghasilan ya gitu, kerja. Itu. Jadi bagi orang yang memang ingin kerja tetap, ya cari jurusan yang memang highly demanded tadi yang saya katakan di situ. Maaf ya agak sedikit primordial ke jurusan, ya ambil teknik lah. Tekniknya sekarang ya teknik komputer, apalagi sekarang ada dunia digital. Iya sih, komputer. Kalau di dunia sosial, carilah langsung yang straight to the point, pasti diperlukan. Adalah apa? Akuntansi. Iya. Saya nggak menafikan komunikasi atau psikologi dan sebagainya atau hukum ya. Tapi pengalaman saya dari kawan-kawan saya ini, yang itu, Kun, cari deh. Mau lulusan apapun, mau IPK berapa, gue pusing nih sama laporan keuangan gue, supaya bankable, supaya bank tuh ngerti sejauh mana progres dia. Begitu. Jadi kalau memang bagi orang yang memang ingin segera ini, karena keluarga maaf ya dari golongan ekonomi menengah ke bawah gitu ya, pakai ukuran pemerintah ya bisa. Carilah jurusan-jurusan yang gampang kerja. Terus cari jurusan juga yang memang sekolah-sekolah kedinasan yang dibiayain. Jadi nggak usah lagi terlibat dengan UKT lah, terlibat dengan ini bahkan dikasih uang saku. Nah dan itu udah solusi sih ya. Yes, Solusi yang kedinasan itu. apa kita pengen kuliah banget, cuman terbatas secara ekonomi Iya. ya bisa. Itu solusinya tuh. Sekolah kedinasan. Cuman memang karena kelangkaannya, kuotanya sangat sedikit, Iya, berarti memang harus ada kompetensi yang lebih untuk bisa nembus sampai terpilih menjadi siswa atau mahasiswa yang tempat yang kedinasan tadi. Atau bisa kemana nih Kang? Misal kalau kita yang tadi untuk memenuhi passion kita pengen banget kuliah,
cuman terhambat dengan Ekonomi. ekonomi, Ya. beasiswa-beasiswa kita bisa cari itu di kampus atau universitas atau kemana bisa, Iya. bisa kita dapetin? Izin lah, saya termasuk menjawab dengan fakta ya. Beasiswa itu banyak, Iya. cuman ukurannya ya gimana ya, nggak baku dan nggak jelas. Itu seperti halnya mengundi. Iya. Tapi yang jelas cari sekolah kedinasan bagi orang-orang yang memang terkategori agak masalah dengan bayaran kuliah. Oh iya. Beasiswa banyak, Iya. ada bidik misi lah, mudah-mudahan sekarang masih Iya. ada KIP, ya kan? Terus ada LPDP juga ya. LPDP bagi Iya. orang. Beasiswa ini juga ada Betul. yang jarum gitu. Iya, itu. Berarti kita banyak Banyak. referensi, banyak cari tahu Banyak. juga ya, dan bisa maksudnya data-data kita kalau udah lengkap ya bisa kita coba masukin ya. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kan, kadang ada juga yang tadi tipe yang sudah ngotot pilih kampus yang kita pengen banget, ternyata nggak masuk, kecewa, akhirnya baru punya Motivasi. pemikiran Iya. ikut beasiswa, ada yang Ada, gitu juga, ada gitu. ada, ya kan, banyak tuh kayaknya. Tapi sekarang banyak tuh yang tau gak sih yang bidik misi itu kan hanya untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Iya. Terus banyak yang kayak sebenarnya dia mampu tapi dia bidik misi gitu. Terus kayak Nggak lagi tepat bidik- sasaran ya. Iya, terus kayak kok bisa gitu-gitu, pokoknya adalah isunya. Terus kayak Nah, gimana coba Kang? Nah, Kalau itulah lihat- memang kira-kira. regulasi dan kembali Iya. ke pemerintah. Jadi pemerintah juga kalau membuat satu program memang kadang-kadang ada istilah saya, ada free rider, penunggang gelap. Ya sebenarnya bukan jatah dia, subsidi itu kan gitu. Iya. Itu resikonya. Berarti ukurannya itu harus, dan cilakanya lagi yang di tempat-tempat bagi golongan yang tidak mampu akan diisi sama orang-orang yang the haves gitu ya, orang-orang. Karena the haves itu relatif lebih terfasilitasi untuk membuat kualitas dia sama untuk diterima itu, ngerti nggak? Karena dia relatif lebih mudah untuk ikut kayak kursus, les, Iya sih. bimbingan tes gitu. Masih banyak PR berarti. Banyak. Oke, Kang, Akang sebagai dosen, seorang ayah nih ya, kalau ngelihat seberapa pentingkah sih sebenarnya kita itu berkuliah, karena di sekarang ini kan kalau untuk menghasilkan cuan lah istilahnya Iya. ya. Kadang kita Gampang. bisa profesi yang lainnya, atau enggak aku mah kayaknya pengen cepat-cepat menghasilkan cuan, aku mau menjadi seorang entrepreneur aja deh, atau enggak aku mau jadi content creator lah, atau Iya, enggak apa gitu. selebgram, Atau apa influencer. gitu. Nah, tapi menurut Akang sendiri seberapa pentingkah kuliah untuk kita, apalagi teman-teman yang baru keluar nih, yang baru lulus nih, yang lagi bingung memikirkan kampus di mana, perguruan tinggi di mana, tapi pengen juga mungkin udah punya penghasilan gitu. Gimana, Kang? Sebagai Kunur Ahdiat pribadi, Iya. Sebagai harga seorang mati dosen. at any all cost harus S1. Kepala jadi kaki jadi kepala, gimana caranya? Karena sekarang syarat apapun minimalisnya itu. Bahkan rekan-rekan saya yang di D4 sih kan, bro, gue tuh sarjana nggak? Alhamdulillah sekarang sarjana terapan kan, STR mending lah. Tapi ya salah satu itu. Walaupun ironis, Iya. aku ngapain S1 katanya? Syarat jadi presiden pun cukup SMA. Ah, itu cerita lain. Aduh. Itu cerita lain. Kan itu sebagai kun ya kan? Iya. Iya kan? Iya. Tapi Kita setelah- susah enak banget ya. jadi pengen minum. Boleh, Iya, ini minum dulu. harus- Ini harus Iya. dari mana? Oh, jadi- Ini rasa apa? ah. Dari Jadi- Najam. Iya, jadi kaget. Iya, Jadi kita minum semua. Aduh, kaget. Susnya coklat loh, aku cobain ya. Oh, ini bisa dimakan nih? Bisa, Kang. Boleh. Bisa, Kang. Nyerempet. Julang. Enggak takut ya. Atau istilahnya nggak bahaya tah? Manis loh ini. Harusnya manis. Najam. Ya, dong. Gitu ya, Kang ya. Minimal adalah Minum S1 at any all cost lah. apapun aktivitas atau kegiatannya ataupun profesinya di luar dari non akademis ya, maksudnya ya. Iya. Jadi mau kau bakat apa? Passion bakat, saya iya. mana? Entertain atau segala macam. Iya. Nah, Oke, setelah motivasi itu buat aku kalau gitu. Iya. oh ya, maaf ya kalau ternyata. Gak apa-apa. It's okay. Terus kedua, pada ikutan ini sertifikasi di BNSP. Sekarang kan misalnya nasi goreng aja ada BNSP. Iya sih, Betul. Jadi saya nggak katakan bahwa itu penting gara-gara demi legalitas, Iya, tapi faktanya kan kita juga harus ikut fakta sosial. Iya, Pasar betul. relate. Belum nanti kan kalau kita baru terjun ke
dunia kerja baru Ya. awal-awal kan ketemu banyak orang, karakter orang, Betul. cara pemikiran orang seperti apa, itu kan kita bisa dapetin di bangku kuliah Yes. sebetulnya Betul. kan. Seperti itu ya. Jadi pilih akreditasi yang minimum B, kalau bisa at any all cost dalam keadaan apapun usahanya satu. Dan kalau bisa ada uang lebih ikutan sertifikasi yang Nah, Oh, jadi Yang mendingan BNSP. sertifikasi ya daripada S2 menurut tergantung. Nah, apalagi sekarang suatu saat Anda akan ada istilah dalam bahasa ekonomi backward bending, di mana keuangan sudah tidak masalah dan akhirnya kok saya secara safety needs, social needs, oke, tapi aktualisasi enggak, pengen jadi dosen. Sekarang minimal dosen itu harus S2. Itu masalahnya. Iya. Belum lagi nanti di dunia dosen. Iya. Ketika S2, dia pun harus linear. Linear itu antara S2 dan S1-nya satu jurusan atau satu inline genre. ya. Harus inline. Begitu. Jadi obrolan kita ini masih top of the iceberg. Jadi kita ibarat ini es nih, kalau Iya. masuk ke ini, ya kan ya ada es nih. Nah, bisa diminum dulu ya. Aduh, ini mah emang pengen minum. Bukan. Es itu yang tenggelam. Lagi. Es itu tenggelam nggak semua. Pasti Iya. ada tutupnya Ada itu ya, tanah di atasnya ini yang the most of the bagian dia itu ada justru tenggelam di bawahnya. Nah, yang di bawah inilah yang kita obrolin. Yang kita obrolin ini masih di atasnya. Sebelum seberapa? Masih permukaan. Masih permukaan. Kalau misalnya kita ke dalam lagi, soalnya 7 hari 7 malam podcastnya guys. Jadi nanti banyak salah sebut lagi dan minum lagi kita. Aduh, iya. Harus makan lagi. Makan lagi sampai susah. Ada yang bilang nggak bahaya tah. Oke, berarti itu dia ya, wajib. Jadi teman-teman, apapun bidangnya sebetulnya kalau ada kesempatan untuk berkuliah, Ya, mendingan diambil aja. diambil aja. Itu dia. Karena sekali lagi di dunia kerja tuh bakal lebih Iya. banyak banget kan warna-warninya Betul. gitu kan, yang itu kita dapetin justru ketika duduk di bangku Betul. kuliah, Iya. perkuliahan. Nah, sekarang pengen tanya pengalaman Kang Kun nih. Iya. Waduh. Kang Kun secara pribadi sendiri kan, kalau tadi kan baru tipis-tipis tuh ya. Kalau Bericeberg. kalau Kang Kun sendiri sebentar, aku udah pegang soalnya Oh, CV-nya Kang Kun udah ada di aku nih CV-nya. Iya. Waktu S1-nya kan di UI, ngambil ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Terus mahasiswa berdedikasi, Masya Allah. Wow. Terus di S2-nya ini S2-nya di Australia. Distance Learning Australia National University. Manajemen cum laude. Cum laude. Wih, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Masya Allah. Harus jadi dosen. S3-nya di Universitas berprestasi. Pakuan. Manajemen pendidikan. IPK-nya 3,55, 2,7 mundur. Ya. Masya Allah. Di bawah 3 mundur. Di bawah 3 mundur. Dan sekarang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Karisma Sukabumi ya, Bang, ya. Oke. Nah, sekarang dari Akang sendiri nih, Apa itu? menceritakan waktu pemilihannya seperti apa, Akang? Hmm. Dengan role modelnya Akang tadi, presiden pertama Indonesia. Iya. Terus gimana kalau waktu pemilihan kampus S1, S2, S3-nya? Oke. Tadi kan signifikan other saya, Iya. ya sedikit ke arah waktu di awal kita on air ini. Beliau itulah tokoh kita ya. Sebut Bung Karno, dia sarjana dari ITB kan. Ya, saya pengen banget ke sana, tapi pas saya sadar oh ternyata gua nggak gitu. Iya. Nah, kesadaran itu ya kebetulan karena saya juga aktivis juga dulu waktu zaman SMA. Oh, vokal Jadi ya jadi berarti banyak ya? ya Ketua OSIS juga kan? nggak konsonan, vokal. Ya. Iya, jadi saya nanya-nanya, akhirnya senior saya, baik di Paskibraka, di organisasi KNPI segala macam. Oh, Akang KNP juga? Iya, dulu KNPI saya kemarin itu- ketua KNPI Kecamatan Semplak waktu SMA loh. Oh, SMA udah SMA. KNPI. Waktu itu bilang, Kun, lu tuh lebih cocok ngobrol depan umum deh, depan orang daripada ngadepin teknik segala macam gitu. Oh mikir tuh saya. Sampai mikir kenapa enggak? Akhirnya dari situlah saya shift. Ya. Gitu, switch saya. Itu game changernya istilah. Di situ Jadi ya. gara-gara rekan senior saya itu ya gitulah contohnya. Akhirnya saya switch ke arah sosial, tapi sosial yang agak sulit kata orang gitu ya. Karena pada waktu itu mau masuk ke jurusan itu, Iya. ya, maaf ya bukan fakultas minded ya. Ya sebenarnya saya cocoknya di dunia fisip, tapi ya waktu itu ternyata masuklah gitu ke ekonomi. Gitu. Itu ya pas S1-nya. S1. Terus Mana tadi juga IPS kan ya? IPA IPA, dulunya. IPA. Oh iya IPA. Nah ya. dari Jadi situ kan saya bisa beda ngikutin tuh. logika-logikanya. Hmm. tapi Akang dulu berarti berorganisasinya di dalam
SMA dan di luar SMA. Oh, saya merasa terima kasih sekali oleh SMA 2. Wih. Karena hanya Kenapa tuh Kang berterima kasih banget? karena diberikan kebebasan ekspresi yang mengatakan bahwa prestasi tidak hanya akademis. Apalagi waktu itu pembina OSIS saya itu saya itu Bu Nani Gozali sangat banget. Karena beliau itu dibesarkan juga jadi kepala sekolah di Belanda. Jadi suka nggak suka terjadi transfer of know-how dari seorang almarhumah beliau. Semoga beliau husnul khotimah ya. Amin, amin. Itu Kun, wah harus begini diemin kun remaja itu ya. Gitu. Sampai akhirnya juga berarti ya. jadi kalau misalnya Bu, saya dimarahin Pak Guru karena biar Ibu yang ke depan. Wah, dengan gaya begitu. Tahu nggak? Kun ini atas nama SMA 2. Ya kebetulan saya waktu ketua OSIS juga, pelajar teladan Jawa Barat juga. Waduh. Emang berprestasi dan sangat Luar aktif ya. Jadi Bangga ada di sini bangga ya Allah. almarhum Pak Acep guru kimia kalau saya ada di kelas, wih Kun sambil begini kan nerangin Markovnikov kalau nggak salah. Jadi kalau basah itu ditaruh ke tempat yang basah akan lebih basah. Basah. Pokoknya dalam kehidupan ini katanya. Ya, langsung. Kalau sudah kaya pasti diperkaya. Quote of the day. Kalau yang ini dia bilang karena apa sesuai dengan hukum Markovnikov saya begini-begini kan. Pas yang bilang saya setuju Pak. Pas, wih Kun, sinarian atau tumben ada di kelas. Sama segitunya. Tadi sampai sampai kepala sampai Malah kaget ada di kelas ya. aduh, almarhum semua itu. Signifikan other saya itu guru-guru saya itu. Itu pas saya ke sekolah sebelah, bukan bandingin, bukan gibah. Iya. Mereka tuh kayak penelitian, Iya. orientasi harus UMPTN. Dari kelas 1 aja udah orientasi harus banyak negeri. Kalau kita baru mikirin pentingnya perguruan tinggi pas kuliah pas kelas 3 aja. SMA 2 tuh. Biasa. Bina Vokalia, saya kenal nyanyi, terus saya kenal dengan siapa Pranajaya, ya kan? Terus di itu dari SMA 2. Berapa ekstrakurikuler yang diikutin waktu zaman SMA? Kayak banyak ya semua. Iya. Emang passionnya nggak bisa diem ya Kang ya kayaknya. Tapi lucu nih, ketika saya masuk kuliah ke SMA Iluni ya, Iya. ternyata banyak orang yang sangat bahkan pakaian dalamnya pun mungkin ada tulisan SMA 2 aja. Ngerti gak saking Iya. Ternyata dijahit. ternyata di zamannya ada yang memang bela pati terhadap SMA 2, tidak hanya saya di tahun 90-an. Buktinya sampai sekarang. Iya. Maupun saya kalau ketemu beliau-beliau kan sangat muda seperti kamu ngeliat saya gini. Mungkin juga sekarang kamu pakai ini SMA 2. Jangan-jangan pakai yang diceritain tadi ya barusan. Itu memang kancingnya kelihatan ya, terbuka ya. Begitu jadi saya haru dengan Iluni yang ngadain begini. Iya, alhamdulillah ya. Tepuk tangan luar biasa. Terima kasih juga kamu mau datang ke sini, terima kasih berbagi cerita, teman bicara. Jadi kita memang punya teman bicara yang isinya bikin kolesterol gitu. Daging semua gitu. Daging semua isinya. Enggak kok bagus. Berarti itu SMA 2. SMA 2 tuh support beraktivitas di dalam sekolah, luar sekolah, akademik non akademik ya berarti ya. Sangat saya menikmatin banget. Walaupun akhirnya saya memang cost-nya gitu kan dalam konsep ekonomi ada istilah opportunity cost. Ketika kita hadir di sini, saya berarti ninggalin kesempatan tempat lain. Iya, betul. Nah, anggap misalnya kamu jadi host misalnya di sini. Kalau tempat lain host misalnya, anggap ya ada nominal 2 juta. Hadir di sini harus lebih dari 2 juta. Nah, waktu itu saya sangat ke aktivitas gini, jadi banyak hal yang masa remaja saya hilang kasarnya gitu. Benar ya. Tapi alhamdulillah ketika mereka sekarang yang dulu menikmati hidup gitu ya, tanda petik ya. Hari gini seriusan. Di saat aku udah udah tinggal enaknya aja ya. semua saya ikutin tuh kegiatan. Jadi Kang Kun tuh Pramuka juga. Prinsip ini jargon motor Apa tuh? semakin terdepan. Ya waktu SMA aja udah ada loh. Minum dulu kalau gitu. Karena kan yang lainnya masih ngurusin apa, Kang Kun tuh udah lebih maju ke Iya depan sih, gitu. Tapi kenapa sih? Visioner berarti visioner. Iya, benar visioner. Oh gitu. Jiwa kepemimpinan tuh harus punya Iya, visioner itu berarti ya leadership. Ya artinya jadi bahaya lah apalagi sekarang kan ada istilah Indonesia Emas 2045 gitu. Iya. Di usia remaja kayak dulu atau yang mungkin alami itu di titik itulah jangan sampai salah coach, salah trainer, salah bermentor, dan tidak punya visi yang kuat gitu. Itu aja bagi saya. Dan kembali tadi masalah bahwa kita harus
investment in human capital itu penting. Itu bahasa Melayu tingginya. Iya. Bahasa sederhananya investasi dari leher ke atas lah. Jadi kalau memang kita punya uang lebih, kita punya kesempatan lebih, kita invest lah ke sana. Sampai ke pendidikan setinggi mungkin. Bukan karena saya dosennya. Karena kelihatan saya kawan-kawan yang punya pendidikan tinggi, kebetulan temanya sekarang pendidikan kan. Iya. Ya rata-rata dia tidak pernah ada never dies, Iya. only fades away katanya. Jadi dia seusia berapapun selama memang dia bisa mengajar, ya dia nggak akan pernah berhenti. Jadi ngasih manfaat juga untuk Iya, orang lain. minimum ya. jadi dosen luar biasa. Minimum dia akan terus memberikan pencerahan lah gitu. Iya. Kemarin baru lihat di Reels kalau sama TikTok ya, Reels deh kayaknya. Lagi bahas tentang perempuan yang self improvement gitu loh, dari investasi, betul kan? Dari sini leher ke atas. sini Iya. bahasanya. Itu ya. Ternyata inline hari ini juga dibahas itu Oh, gitu? juga. Iya, pas ya berarti. Terus kan berarti nih kalau misalnya ngomongin Akang dari kita ngomongin jenjang pendidikan ya. Dari pemilihan tadi kan S1. S1, akreditasi. Iya, akreditasi. Heeh. Aku sih pengen nanya gini sekarang, sebenarnya kan S1, S2, S3 mental kita harus kuat, tapi di pertengahan kita berkuliah dan mengejar pendidikan itu kan up and down ya Kang ya, Banget. kan. Nah itu gimana Kang? Bahkan terasa di pas S3 biasanya. S3 Kang? S3 itu pengalaman saya, boleh pemirsa juga nggak Iya. setuju, tapi pengalaman rata-rata saya udah ada kali 10 orang lah. Walaupun dalam dunia ilmiah kita nggak boleh ngambil kesimpulan Iya. kalau minimal harus 50 orang. Oke. Tapi 10 orang rata-rata bukan pinter gak pinter tuh PhD atau doktoral itu. Tapi kekuatan mental untuk tuh beres. Karena kan di usia doktoral biasanya kan udah sepuh-sepuh ya, udah jadi tokoh masyarakat. Sedangkan kalau ketemu dosen pembimbing, profesor, dia ada maaf. Pak, saya tanda tangan, tunggu saya jam 5 pagi. Gitu. Tungguin tuh demi untuk disertasi teken kan. Pas keluar, maaf saya dipanggil menteri. Iya. Itu tahu bapak berkumis ngomong gini. Udah bukan ini lagi. Udah di sini pakai ASN, pokoknya eselon 3 nih atau eselon 2 minimal. Ya tetap ya ada maaf. Sampai akhirnya, wah saya nggak mau. Tapi akhirnya kita sambil ada peer groups ya. Sudah Kang, beresin aja Kang S3, tanggung Kang. Super sistem dong berarti kan, butuh super sistem. Network. Jadi salah satu gunanya kuliah itu network. Nah dari sinilah saya pikir baru ada kualitas milih universitas. Universitas beken nih sebut aja misalnya ada tuh gitu ya. Kebetulan saya itu di mana saya kuliah S1 dulu itu ternyata network. Karena untuk ilmu ketika akreditasi B ke atas itu relatif sama, apalagi sekarang ada zaman industri 4.0. Iya. Society 5.0 gitu. Jadi relatif udah nggak ada beda tuh antar satu kampus dengan kampus lain. Konten dari pengetahuannya nggak ada beda. Yang beda network. Network benar. Kalau di universitas atau institut tertentu network. Termasuk hari ini saya ngerasakan sekali pentingnya network itu dalam kehidupan. Ya, di samping IQ, EQ, SQ ya. Satu network. Social network. Itu dari. Jadi kuliah penting banget, salah satunya akreditasi, tapi akreditasi pun kalau bisa di universitas atau perguruan tinggi yang beken lah ya. Iya sih. Karena apa? Networknya. Oke, itu dia ya. Selain itu saya berani taruh kok, walaupun kuliah di tempat yang di ujung belok kiri dikit kanan gitu, saking terpencilnya. Selama di akreditasi B, dia kualitasnya insya Allah sama. Tetapi di networknya. Iya sih benar. It's different. Oke, kita udah dapat kuliah 3 SKS hari ini, luar biasa. Apakah Jangan lupa isi absen ya. kita ke sesi selanjutnya? Iya. Kita sesi selanjutnya ya. Kang, jadi ini kita punya sesi di mana jawab cepat ya Kang. Iya. Akang kalau di sini nggak usah mikir ilmiahnya, jawabnya cepet Betul. aja. Iya. Yang pertama kali kok tekan gitu. Gak usah mikir banget. Iya. Oke, dari siapa dulu? Dari Teddy ini dulu boleh. Dari aku ya. Nanti baru Kang ya Kang ya. Dari Noi baru Noi. Ya. Siap ya. Jawab cepat. Iya. Tonet. Teret. Jalan kaki atau naik motor? Motor. Makan di luar atau makan di rumah? Di rumah. Bahasa gaul atau bahasa baku? Gaul. Baca buku atau nonton YouTube? YouTube. Film horor atau film komedi?
Komedi. Komedi, oke. Masih ada lagi Dari tepuk aku. tangan dulu boleh dong. Iya. Dari sini kita udah tahu ya ternyata Kangkun gimana. Oke, Oke, selanjutnya. ketahuan tuh. Ketahuan apa ya? Menganalisis. Ya, ketahuan apa ya aku juga. Aku juga. Aku kekinian, soalnya sukanya YouTube. Walaupun baca buku mungkin pasti ya Kangkun Iya. ya. Low profile tapi. Low profile. Oke, lanjut. Nonton bola atau nonton badminton? Badminton. Kelas siang atau kelas pagi? Pagi. Tugas atau kuis? Tugas. Masuk kuliah atau lulus? Lulus. Podcast teman bicara atau podcast yang lain? Berbicara. Pengen tahu. Masuk kuliah atau lulus? Kenapa pilihnya lulus, Kang? Lulus. Karena ternyata Iya. yang membuktikan kita hidup itu setelah lulus. Bener sih. Lulus itu adalah at the end of the real survival. Oke. Oke, tadi udah jawab berarti ya, dijawab cepat ini sangat cepat ya. Cepat. Oh, cepet banget tadi. Cepat banget. Dan akurat. Akurat. Ada hadiah kan kalau nggak salah? Kalau nggak salah ada voucher umroh Kang, tapi ketemunya di Jeddah. Oh gitu. Di terminalnya ya. Di terminalnya ya. Jadi pas belokan itu tuh, nah, yang ada tiang itu, di situ lah. Iya, betul. Langsung ketemunya di tempat ya. Iya, di tempat. Oke. Sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini di Teman Bicara ya, ini boleh teman-teman yang di sini juga IGS-nya dibuka, kita bikin video ya. Betul. Karena kita ya mau minta kata-kata untuk hari ini dari Kangkun ya. Biara. Apapun itu kata-katanya ya. Oke, siap ya. Kangkun, kata-kata dong untuk hari ini. Jadilah manusia yang bermanfaat. Sekecil apapun manfaat itu pasti akan diperhitungkan oleh seru sekalian alam Robbil Alamin. Wais. OTD. Kangkun terima kasih banyak. Satu lagi Kang. Apa? Satu lagi. Boleh. Kita Ini boleh nih, aku boleh. tadi kalau misalkan tadi kan yang bermanfaat. Ya. Kira-kira buat temen yang mau masuk kuliah, pesannya Boleh. apa nih? Boleh, Kang. Dari Kangkun. Carilah sesuatu yang sesuai dengan nurani Anda, tapi perhitungkan dengan realitas baik keluarga maupun realitas dari kualitas kampusnya itu sendiri. Oke. Tepuk tangan lagi teman-teman. Teman Bicara, terima kasih banyak. Ya. Kangkun, terima kasih Sama-sama. banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Mohon maaf kalau ada salah kata ya, Enggak, pemirsa enggak. juga ya. Lancar. Kalau salah kata ntar Kalau pokoknya kita seru-seruan hari ini, Seru-seruan. banyak banget manfaatnya, Sama-sama. insight-nya banyak banget juga. Dan isinya daging semua juga. Semoga bisa ketemu lagi. Amin, sama Kangkun amin, ya, amin. insya Allah. Makasih banyak ya. Nui, makasih Nui. ini makasih juga. Katanya Nui punya pantun nih. Oke. Cakep belum ya? Ya udah, katanya mau pantun tapi pantunnya di next episode ya. Makanya saksikan episode selanjutnya. Nanti aku akan pantun. Teman bicara. Akan dibalas lagi ini ya di episode selanjutnya.